Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurul Fajri dengan NIM 23042207 akan menjelaskan materi tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Poin pertama yaitu investasi. Investasi lebih sering dikenal dengan istilah penanaman modal. Kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat guna memperbesar dan meningkatkan tingkat produksi dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Selanjutnya bentuk-bentuk investasi, yaitu investasi langsung. Dapat dilakukan dengan membeli aktivitas keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan tanpa harus lewat perusahaan investasi. Misalnya, investor memasukkan dananya ke deposito di pasar uang, atau investor melakukan investasi dengan membeli saham atau obligasi di pasar modal. Yang kedua, investasi tidak langsung, yaitu investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dengan melibatkan pembelian saham atau aset finansial lainnya melalui perusahaan-perusahaan investasi. Misalnya, investor membuat sendiri portofolionya, tetapi membeli dan menjualnya kembali kepada perusahaan investasi. Jangka waktu investasi ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu investasi sementara untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal dengan waktu 3-12 bulan. Contohnya yaitu deposito. Yang kedua jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return dengan waktu di atas 5 tahun. Contohnya yaitu investasi saham. Poin selanjutnya yaitu investasi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana atau aset keuangan dalam jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bentuk investasi pemerintah yaitu 1. Saham, 2. Investasi langsung, dan 3. Surat hutang atau surat berharga. Investasi pemerintah bersumber dari 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola oleh badan investasi pemerintah. Yang ketiga, keuntungan investasi terdahulu. Yang keempat, sumber-sumber lainnya yang sah seperti hibah dan imbal hasil. Cara pengelolaan investasi pemerintahan ada 5, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Poin selanjutnya yaitu investasi swasta. Investasi swasta juga biasa disebut dengan investasi alternatif. Adalah aset keuangan di luar aset publik, seperti saham, obligasi, dan uang tunai. Investasi swasta lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan sektor publik dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta juga merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta. Yang pertama yaitu tabungan domestik. Yang kedua inflasi. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Yang keempat nilai tukar. Yang kelima utang luar negeri. Dan keenam kredit kepada sektor swasta. Resiko yang diterima dalam berinvestasi adalah 1. Kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Yang ketiga, ketidakpastian tentang sesuatu. Yang keempat, kemungkinan yang merugikan. Yang kelima, tidak terjadi manfaat yang diharapkan. Yang keenam, kerugian dan juga pemborosan.
Yang ketujuh, tidak mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kedelapan, tidak ada balik modal. Poin terakhir yaitu pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi dapat membuat kegiatan produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Investasi sebagai pendorong utama perekonomian, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.